Salam Pramuka, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan membahas tentang seorang pramuka dapat mengetahui dan memahami tentang hak perlindungan anak. Silakan ambil posisi yang nyaman, kita akan belajar santai tapi serius. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata atas upaya perlindungan terhadap anak agar hidup anak menjadi lebih baik. Sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak di tahun 1990, banyak kemajuan yang telah ditunjukkan oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak. Dalam menerapkan Konvensi Hak Anak, negara peserta konvensi punya kewajiban untuk melaksanakan ketentuan dan aturan-aturannya dalam kebijakan, program, dan tata laksana pemerintahannya. Indonesia sendiri telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. 32 hak anak menurut Kemen PPPA RI atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Setiap anak berhak untuk 1. Hidup, tumbuh, dan berkembang. Setiap anak Indonesia memiliki hak untuk hidup dan untuk tumbuh serta berkembang, terutama di Indonesia. Pemerintah, pejabat sipil, orang tua senantiasa berusaha untuk memenuhi hak anak, yakni hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Pemerintah, pejabat maupun orang tua tidak boleh menghalangi hak anak untuk terus hidup, tumbuh, dan berkembang. Kemudian yang kedua, setiap anak berhak untuk bermain. Bermain merupakan aktivitas yang umum dilakukan oleh setiap anak, dan ini merupakan hak anak yang harus difasilitasi oleh pemerintah maupun pejabat dan orang tua. Setiap anak memiliki hak untuk bermain karena ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak. Maka setiap orang tidak boleh menghalangi hak anak untuk bermain. Akan tetapi hak tersebut tidak untuk setiap waktu, karena setiap anak juga memiliki hak-hak yang lainnya. Berikutnya yang nomor 3, setiap anak berhak untuk berekreasi atau piknik atau wisata. Setiap anak boleh memiliki hak untuk berekreasi, melakukan perjalanan berwisata, melepas kejenuhan atau merefresh diri. Dan fasilitas ini juga harus diberikan oleh pemerintah maupun pejabat, dan orang tua juga memberikan kesempatan kepada anak untuk berekreasi. Kemudian yang keempat, setiap anak berhak untuk berkreasi. Setiap anak Indonesia memiliki hak untuk berkreasi, meningkatkan kemampuan kreativitas, imajinasi, serta kreativitas-kreativitas lain yang berkaitan dengan pengembangan dirinya. Yang pada intinya setiap anak bebas berkreasi dan berinovasi untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan ilmu pengetahuannya. Kemudian yang nomor 5, setiap anak berhak untuk beristirahat. Setiap anak Indonesia memiliki hak untuk
beristirahat atau memiliki hak waktu istirahat. Tidak boleh setiap anak diforsir untuk terus belajar siang dan malam atau terus beraktivitas terus-menerus tanpa henti, karena setiap anak memiliki hak atau waktu untuk beristirahat. Kemudian yang keenam, setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu luang. Jadi orang tua, guru, pemerintah maupun orang lain tidak boleh memaksakan waktu luang anak untuk hal-hal yang mereka inginkan semuanya. Anak juga memiliki hak untuk memanfaatkan waktu luang, dan sebaiknya anak-anak memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang positif, dan hendaknya pemerintah dan orang tua mengarahkan anak-anak untuk memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang positif dan baik. Kemudian yang ketujuh, anak-anak memiliki hak untuk berpartisipasi. Di sini, anak-anak Indonesia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan-kegiatan umum lainnya. Dalam kegiatan partisipasi anak-anak dalam aktivitas masyarakat, ini juga memberikan pelajaran bagi anak-anak, terutama pengalaman dan ilmu pengetahuan secara langsung. Maka anak-anak hendaknya diberikan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, misalnya kegiatan keagamaan, kegiatan perayaan, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan, setiap anak berhak untuk bergaul dengan anak sebayanya. Orang tua tidak boleh mengekang anaknya untuk tetap di rumah saja atau menghalangi anak untuk bergaul dengan teman sebayanya, karena pemerintah Indonesia juga memberikan perlindungan dan hak untuk anak untuk bergaul dengan teman-teman sebayanya. Kemudian yang kesembilan, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, dan ini merupakan kemerdekaan bagi setiap anak untuk menyatakan, mengungkapkan pendapatnya, dan pemerintah serta orang tua maupun guru juga harus berusaha untuk mendengar apa yang diutarakan, dinyatakan oleh setiap anak. Yang ke-10, setiap anak berhak untuk dibesarkan dan diasuh orang tua kandungnya sendiri. Jadi, orang lain tidak boleh memaksa orang tua kandung untuk membesarkan dan mengasuh anak orang lain. Yang ke-11, setiap anak berhak untuk berhubungan dengan orang tuanya bila terpisahkan. Ketika seorang anak berada di tempat yang jauh, di pondok atau tempat orang tua angkatnya, maka dia tetap memiliki hak untuk berhubungan dengan orang tuanya apabila berada dalam posisi yang terpisahkan. Misalnya, ketika seorang anak rindu dengan orang tuanya ketika belajar di pondok atau ketika bekerja di tempat yang jauh. Kemudian yang ke-12, setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya. Di Indonesia ada beberapa agama yang dianut oleh masyarakatnya, dan pemerintah menjamin setiap pemeluk agama untuk melakukan ibadah menurut agamanya masing-masing. Begitu pula untuk anak-anak berhak untuk beribadah menurut agama yang dianutnya. Berikutnya, anak juga berhak untuk mendapatkan nama. Setiap anak diberikan hak untuk memiliki nama supaya dapat menjadi panggilan di lingkungannya serta menjadikan doa bagi dirinya. Ke-14, setiap anak berhak untuk mendapatkan identitas, terutama identitas kewarganegaraan Indonesia.
Setiap anak berhak untuk mendapatkan identitas di mana dia tinggal, tempat tanggal lahirnya, dan identitas lainnya. Ke-15, setiap anak berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan pemerintah harus mengakui hak anak tersebut sebagai warga negara Indonesia. Yang ke-16, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Pendidikan dan pengajaran merupakan hal yang harus didapatkan oleh setiap anak Indonesia. Pemerintah, masyarakat, orang tua tidak boleh membiarkan anak tidak belajar atau membiarkan dalam keadaan bodoh. Setiap orang tua hendaknya memberikan hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran, serta pemerintah memberikan fasilitas terhadap pendidikan dan pengajaran bagi setiap anak Indonesia. Ke-17, setiap anak berhak untuk mendapatkan informasi sesuai dengan usianya. Jadi setiap anak diberikan kesempatan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan usianya. Ketika usia remaja, maka informasi yang diberikan sesuai dengan usianya, yakni tentang urusan atau masalah remaja serta hal-hal yang berkaitan dengan keremajaan. Apabila sudah dewasa, maka informasi yang diberikan atau didapatkan disesuaikan dengan tingkat usianya. Yang ke-18, setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah hendaknya senantiasa menjamin dan memberikan hak untuk pelayanan kesehatan terhadap setiap anak Indonesia. Pemerintah hendaknya senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak Indonesia. Ke-19, setiap anak berhak untuk mendapatkan jaminan sosial. Setiap anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah, baik berupa jaminan kesehatan maupun jaminan pokok lainnya. Yang ke-20, setiap anak berhak untuk mendapatkan kebebasan sesuai hukum. Ke-21, setiap anak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Ketika anak-anak dalam keadaan memiliki masalah, maka pemerintah, masyarakat, dan orang tua memberikan bantuan hukum kepada anak untuk mendapatkan haknya berupa kebebasan sesuai hukum dan bantuan hukum dan bantuan-bantuan lainnya. Berikutnya, anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi. Pemerintah, masyarakat, pejabat sipil, orang tua, guru, dan lainnya hendaknya senantiasa berusaha untuk menjaga anak dan memberikan perlindungan setiap anak dari perlakuan diskriminasi, baik diskriminasi suku, diskriminasi fisik, dan lain-lain. Kemudian setiap anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi ekonomi maupun seksual. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan eksploitasi, penjualan anak maupun kejahatan-kejahatan seksual. Kemudian setiap anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penelantaran. Setiap anak Indonesia memiliki hak untuk tidak ditelantarkan atau tidak dibiarkan dalam keadaan sengsara, pengangguran, atau tanpa perlindungan. Berikutnya, setiap anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan. Setiap anak Indonesia memiliki hak untuk dilindungi dari kekejaman, kekerasan, penganiayaan,
dan hal-hal yang semisalnya, baik perlindungan dari perampokan, pencopetan, dan tindakan kekerasan yang lain. Berikutnya, setiap anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari ketidakadilan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan-perlakuan yang tidak adil, baik dari temannya, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Berikutnya, setiap anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah lainnya. Jadi setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari perlakuan salah. Terutama anak-anak perlu mendapatkan perlindungan dari perlakuan salah dari masyarakat maupun orang tua dan lain sebagainya. Jangan sampai ada anak yang mendapatkan salah asuh, salah pendidikan, dan salah penanganan tindakan. Kemudian setiap anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik. Anak-anak tidak boleh disalahgunakan dalam aktivitas kegiatan politik atau eksploitasi untuk kegiatan politik. Kemudian setiap anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pelibatan dalam sengketa bersenjata. Anak-anak hendaknya dilindungi dari pelibatan dalam peperangan atau sengketa dalam bersenjata. Berikutnya, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, seperti misalnya tawuran. Anak-anak hendaknya dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang mengandung unsur kekerasan, baik dalam kekerasan di lingkungan, di masyarakat, di lembaga, maupun di dalam keluarga. Berikutnya, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pelibatan dalam peperangan, dan ini hampir sama dengan pelibatan dalam sengketa bersenjata, yang pada intinya setiap anak berhak untuk dilindungi dari hal-hal yang membahayakan mereka. Kemudian yang terakhir, setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari sasaran penganiayaan dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, berhak untuk dilindungi dari penganiayaan, penzoliman, atau memberikan hukuman yang tidak manusiawi. Demikian beberapa hak yang dimiliki oleh setiap anak Indonesia. Sekarang saatnya kita tes pengetahuan dari apa yang telah kita bahas dan kita pelajari tadi. Coba jawab pertanyaan berikut. Jelaskan secara singkat tentang hak perlindungan anak. Jawablah di depan pembinamu atau di kolom komentar. Sebelum kita akhiri sesi ini, kita refleksi sejenak agar kita tetap semangat di dalam kepramukaan. Bapak Pandu Dunia, Baden-Powell, pernah memberikan pesan, seorang pramuka tersenyum dan bersiul dalam semua keadaan. Inti dari pesan tersebut adalah hendaknya setiap pramuka senantiasa merasa senang dan bergembira dan berusaha untuk tidak bersedih. Setiap pramuka hendaknya selalu bergembira dalam setiap keadaan, dalam setiap perjuangan, dan dimanapun serta kapanpun. Hendaknya pramuka selalu dalam keadaan positif. Tetap semangat. See you next time. Salam Pramuka.